Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, selamat berjumpa lagi di hari Senin tanggal 12 April tahun 2021. Hari ini dan dalam hari-hari ke depan ini kita merayakan Minggu Paskah yang kedua. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan mengantar kami menikmati Paskah, karya keselamatan Tuhan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami agar kami dapat menangkap makna dari karya keselamatan Tuhan ini dan kami dapat berbuat yang positif untuk melanjutkan karya keselamatan Tuhan itu. Kami akan membaca firman-Mu pagi ini, hari ini, sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Daniel pasal 3 ayat 17 dan ayat 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, dua ayat ini merupakan penggalan dari kisah ketika Raja Nebukadnezar mengancam Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dibuang ke dalam dapur yang berapi atau dalam perapian yang menyala-nyala kalau mereka tidak menyembah patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar, dan patung emas ini dianggap sebagai dewanya si raja. Jadi si raja ini ingin dewanya juga menjadi dewa orang lain. Patung emas itu dia sembah sebagai dewanya, dia juga ingin orang lain menyembahnya. Nah, masyarakat yang lain memang mengikutinya. Tetapi tidak bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini kita tahu adalah pemuda-pemuda Israel yang dibawa dari Israel ke negeri Babel untuk dijajah di sana dan mereka dijadikan karyawan kerajaan. Nah, mereka adalah orang-orang yang setia pada Yahweh. Jadi bagi mereka, Tuhan mereka itu cuma Yahweh. Dan hanya kepada Yahweh mereka akan menyembah. Mereka tidak akan menyembah dewa lain dan mereka tidak akan sujud menyembah dan mengakui hal-hal lain itu sebagai dewa atau Tuhan mereka. Nah, yang menarik adalah ketiga pemuda ini di posisi yang lemah. Mereka karyawan kerajaan dan yang menjadi raja adalah Nebukadnezar. Pada waktu itu dia sangat berkuasa dan sangat kuat. Dan kemudian ketiga sahabat ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, di posisi yang lemah. Mereka juga bukan karena karyawan saja mereka berada dalam posisi lemah, tetapi mereka ini kan dijajah, bangsa yang lemah sekali, bangsa yang dijajah, lalu kemudian posisinya juga rendah. Tapi mereka berani menantang Nebukadnezar dengan mengatakan bahwa, kalau saya pakai bahasa saya Bapak Ibu ya, demikian mereka mengatakan, ya Raja, kalau Allah kami mau akan membebaskan kami, sanggup membebaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, Ia akan melepaskan kami. Tetapi jikalau Ia tidak mau melepaskan kami pun, sorry Raja, kami tidak akan menyembah dewanya Raja, dan kami juga tidak akan menyembah patung yang Raja ciptakan itu. Berani sekali ya Bapak Ibu. Padahal mereka berada di posisi yang lemah, minimal dua. Mereka adalah orang yang dijajah, dan ketika mereka berada di bawah penjajahan, mereka memang menjadi karyawan. Tapi kan karyawan itu di posisi yang lemah, tidak bisa bargaining begitu. Tapi mereka berani sekali berhadapan langsung dengan si Raja Nebukadnezar dan menolak perintah dari Nebukadnezar, yaitu untuk menyembah dewa Raja Nebukadnezar sebagai dewa mereka dan menyembah patung yang dibuat ini sebagai Tuhan mereka atau Tuhan yang mereka menolaknya. Jadi Bapak Ibu, pelajaran dari ketiga sahabat kita ini adalah betapa di dalam segala situasi kita harus tetap setia kepada Tuhan.
baik atau buruk, sakit atau sehat, berkekurangan ataupun berkelimpahan, dalam segala situasi kita perlu punya rasa setia kepada Tuhan. Nah, setelah Paskah, pemberitaan Injil menyebar ke seluruh dunia. Banyak sekali hal-hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dialami oleh murid-murid dan orang-orang Kristen yang menyebarkan Injil Tuhan Yesus Kristus, yang menceritakan tentang kasih Tuhan dan karya keselamatan Allah dalam Kristus. Tapi banyak sekali orang yang tetap setia sampai akhir kepada Tuhan Yesus. Nah, kita patut untuk mencontoh itu, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Maka renungan singkat ini saya beri judul, Tetaplah Setia kepada Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih berdasarkan atau dari cerita tentang kesetiaan Sadrak, Mesak, Abednego kepada Engkau, meneguhkan iman kepercayaan kami, mengingatkan kepada kami bahwa dalam segala situasi hendaklah kami tetap setia kepada Tuhan yang baik itu. Kami tidak pindah ke lain hati, kami tidak meninggalkan Tuhan karena kami berada di bawah ancaman atau kami ditawarkan hal-hal yang menarik. Tetapi kami berfokus kepada Tuhan dan berfokus untuk setia selalu kepada Tuhan. Tolonglah kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.